Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Gimana kabarnya, sehat Bang Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lahir batin. Cuman sakit kantongnya. Karena apa? Karena lagi ngebangun Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan ya. Pengajian, buat sholawat lagi ngebangun. Baru 50%. Mudah-mudahan ada donatur lagi yang baik yang menyumbangkan untuk tiket ke akhirat, untuk surga nanti, mudah-mudahan. Oke Bang Haji nih, mau nanya-nanya nih tentang ilmu macan. Itu kayak gimana sih ilmu macan itu, Bang Haji? Ilmu macan itu yang sebenarnya ada beberapa ilmu macan ya. Pertama, ilmu macan dari Prabu Siliwangi ya, dari Prabu Siliwangi. Ada lagi ilmu macan dari pamannya Prabu Siliwangi, dari pamannya Prabu Siliwangi, namanya Eyang Raden Haji Surat Kencana atau Raden Penjalu atau Syekh Kuro atau Pangeran Langlang Buana dan macam-macam. Ketiga, ada macan siluman, palanya manusia, badannya macan ya. Ini yang saya pelajari dan yang saya tahu dari para guru-guru. Yang keempat, ada macan dari ayat Allah, dari kitab Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Qurbo. Ini kitabnya, salah satunya ini kitabnya ya, ini kitabnya. Dan di sini kitab ilmu wafak semua, ada wafak karangan Imam Ghazali. Seperti ini wafak-wafaknya. Jadi ada Mambausul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Qurbo, Hazinatul Asrol, Mambausul Hikmah dan lain-lain. Ya. Jadi di dalam kitab ini karangan Imam Ghazali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga ilmu macan. Macannya di zaman Rasulullah siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu macannya Rasulullah SAW. Jadi ada 4 macam. Ada lagi, satu lagi macan yang di Jambi, di Bunian, Kampung Bunian, itu kampung macan. Kalau di Kampung Bunian macan itu, Jambi itu, dia bisa keluar, tapi tidak ada ginian ini. Ini nggak ada nih, kumis gini nggak ada. Dia polos, dia ke pasar, dia apa? Nanti masuk ke hutan, hilang dia. Itu kampung macannya. Kalau di Tasik, sancang. Jadi, saya ulangin lagi ya. Ada macannya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi masih Hindu agamanya, diuber oleh Kian Santang, anaknya yang Islam. Diuber oleh Kian Santang supaya bapaknya masuk Islam, Prabu Siliwangi. Tapi tidak keuber, terus pindah sini, pindah. Ada di Bogor, ada di Garut, ada di ini, pindah. Makanya siapa yang tahu makamnya aslinya Prabu Siliwangi? Tidak ada yang tahu. Tapi petilasannya banyak. Arti petilasan tempat Prabu Siliwangi bersinggah, itu namanya ya. Lalu ada macannya pamannya Prabu Siliwangi, beliau Islam ya. Jadi Kian Santang Islam, anaknya Istri Ratu Sarifah
Prabu Siliwangi, dan ini juga pamannya Prabu Siliwangi. Makanya di Panjalu, Raden Arya Panjalu ada patung 2 macan. Dulunya 1 naga 1 macan sebenarnya, terus dirubah macan putih sama macan belang. Sekarang dirubah di Ciamis, Raden Arya Panjalu. Terus di Sancang yang 1 sampai ke 9 ada yang palanya manusia, badannya macan. Sama di kampung Bunian di Jambi, itu bangsa siluman macan dan masih hidup sampai sekarang. Dan jadi ada beberapa macam ilmu macan. Yang mana yang harus kita pakai, yang mana tidak, yang mana boleh, yang mana enggak. Ini satu pelajaran aja yang diwariskan oleh para leluhur, oleh para guru-guru yang memegang ilmu macan. Ada 2 macam ilmu macan seandainya. Ada macan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita kesurupan jadi macan dan gerakan pakai ilmu macan. Ada. Berarti kita nyambat atau memanggil hodam macan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang saya pelajari di dalam hukum Islam dan ilmu hikmah dan lain-lain, kalau badan kita dimasukin sama hodam macan atau hodam silat atau hodam silat macan atau apa, silat kera atau apa, berarti badan kita dijadikan kurungan setan atau kurungan hodam. Yang mana bagi orang awam mempelajari itu, dia akan terganggu jiwanya, terganggu rumah tangganya dan lain-lain, terganggu dia sehingga dia bisa kesurupan dulu dan emosinya tinggi. Saya bisa buktikan. Lihat di konten saya, ada seseorang yang bapaknya dulu memegang ilmu macan. Pas bapaknya meninggal, turun ke anaknya. Anaknya nggak mau ilmu macan, nggak mau ilmu apa-apaan. Dia maunya kerja udah yang benar. Dan dia baru menikah. Sampai punya anak. Tinggalnya nggak jauh, ada di Mampang sini, itu rumah saya. Kalau bohong, lihat di YouTube saya bisa panggil orangnya. Kalau saya bohong. Ini saya menceritakan baik buruknya ya. Suatu ketika istrinya telepon saya, WhatsApp saya, bahwa suaminya kesurupan macan terus. Saya tanya, apakah belajar? Tidak belajar. Terus siapa yang punya ilmu macan sebelumnya? Bapaknya Bang Haji. Oh, bapaknya. Lalu kalau kesurupan macan, udah kayak macan, ngegerung, muter-muter di kosannya, di dalam kamarnya. Itu kalau dipegangin sama orang, mental semua orang. Yang sangat saya sedih, sampai saya obatin, sampai waktu istrinya deketin, dicekek istrinya. Dicekek istrinya, anaknya yang baru lahir berapa bulan dibanting, dilekat, dibanting. Itu saya nggak tega, sehingga saya suruh datang kemari. Saya suruh datang ke rumah saya obatin di rumah saya. Jadi ilmu macan yang orang awam tidak tahu, yang kekuatan ilmunya tidak tahu atau bagaimana, dan macan yang tidak baik tiba-tiba turun ke anaknya sedangkan anaknya tidak mau, itu bisa membahayakan badannya, rumah tangganya dan lain-lain. Ya bayangan saya, dia kesurupan, orang megangin berapa orang, satu kampung itu mental semua, terus istrinya dicekek,
anaknya yang masih bayi dilempar, apakah benar atau salah? Sehingga datanglah kemari malam Jumat pada saat saya sholawatan di sini, saya obatin. Saya pancing sampai kesurupan macannya, sampai ngegerung sampai di sini, pegangin apa semua, udah saya obatin, selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak masuk lagi itu macan. Nah, jadi seseorang atau seorang bapak atau siapapun yang memegang ilmu macan tidak bisa sembarangan. Pada saat dia meninggal, bisa aja itu hodam macannya itu mengikuti kepada anak cucunya dan turunannya. Kenapa? Karena pada saat bapaknya sebelum meninggal tidak ada amanah, tidak ada amanat, tidak membuang ilmu macannya itu, sehingga kenalah anaknya atau cucunya dan lain-lain. Itu bahayanya di situ. Dan pernah saya punya murid juga belajar ilmu macan. Macan putih, macan belang atau macan apa. Dulu lagi tahun 90-an. Lagi di Metro Mini, kesurupan macan. Lagi kuliah, kesurupan macan. Lagi di rumah, kesurupan macan. Sampai ibu bapaknya pegel. Ini anak belajar apaan, kesurupan dulu. Nah, disitulah kadang seorang guru memberikan ilmu macan, main kasih aja, main sembarangan kasih aja. Tidak tahu batas kemampuan seorang muridnya mampu atau tidak memegang ilmu macan ini. Dan ilmu macan itu ada dua macam. Ada ilmu macan di luar Islam, ya. Ada ilmu macan Islam. Jadi seperti itu. Nah, yang mana yang kita pelajari ini? Itulah harus kita tahu. Karena berbahaya bagi kita dan keluarga kita semua. Kalau sampai ilmu macan itu jatuh ke tangan anak kita, cucu kita, akhirnya membahayakan. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi ilmu macan itu ada beberapa macam. Ya, awal asal mulanya itu ada beberapa macam. Tapi saya bagi dua. Ada macan Islam, ada macan non-Islam. Yang disebut nyambat. Nyambat ilmu macan, ilmu kerak, ilmu silat, ilmu apa. Itu nyambat. Berarti bukan diri kita yang sebenar-benarnya. Yang saya harapkan untuk belajar ilmu macan ini, macan itu bukan masuk ke badan kita. Tapi macan itu menjaga kita atas izin Allah dan bisa kita perintah dan mengawal kita kemana saja, suruh jaga rumah atau ngawal atau apa. Itu yang saya inginkan, seperti itu. Bukan macan yang masuk ke dalam badan kita, akhirnya kita menjadi kesurupan dan tanpa kita sadari dan mengganggu ke diri kita dan anak kita atau cucu kita dan lain-lain. Ya, Bang Haji, ini ada temen kakaknya itu sudah meninggal dan konon kabarnya kakaknya itu pernah punya macan lah gitu kan. Nah, macannya itu sering ada di penampakannya di rumah saya itu. Nah, bagaimana itu Bang Haji? Apakah kita bisa artinya merawat dia supaya tidak berkeliaran dan tidak mengganggu orang, atau sebaiknya dimusnahkan saja gitu? Bagaimana Bang Haji? Kalau gini, dia melewati berkeliaran tuh di depan rumah kita atau rumah orang lain? Di depan rumah kita. Ya oke. Kalau di depan rumah kita berkeliaran nggak apa-apa.
yang saya bilang tadi, kalau kakek kita, bapak kita punya ilmu macan, ya, selama dia tidak mengganggu atau ada yang kesurupan macan itu tidak apa-apa. Berarti insya Allah macan itu macan muslim, dia menjaga. Kayak saya di sini kemarin 10 Muharram saya bikin satu anak yatim, 33 anak yatim. Ada satu anak yatim yang gak mau masuk rumah saya. Akhirnya saya kasih amplop, muridnya saya suruh Uber. Kenapa? Itu anak gak mau masuk. Akhirnya di Uber, ditanyalah, ini anak umur 5 tahun, yatim piatu, anak yatim. Ngomong, nggak mau mak, tuh bahasa anak kecil lah. Di depan rumah Bang Haji ada kucing besar mak, kayak di TV-TV gede gini, gitu mak, takut. Saya ketawa. Kalau anak masih suci, masih belum ada dosa, dia bisa melihat kasat mata, indigo atau apa. Nah, berarti itu ada di depan menjaga. Karena saya perintahkan untuk menjaga, bukan masuk ke badan, menjaga dan mengawal, istilahnya seperti itu. Ya. Berarti kita bisa memiliki, arti istilahnya kita merawat gitu. Bisa saja, cuman harus ada bimbingan, gitu. Dan ada cara-caranya. Nanti saya bakal tahu, saya bakal tahu ini apa macan di luar Islam apa Islam. Apa macan siluman atau macan Islam? Insya Allah saya tahu, Insya Allah. Dan ada cara pengetesannya. Gitu. Mungkin ini macan di depan rumah, tapi nggak mengganggu, nggak kesurupan, nggak ini. Mungkin mau minta ada pengen minta diurusin, bisa. Gitu loh. Ingat ya, kita manusia makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk lain. Manusia, setan, iblis, manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, kita makhluk yang lebih sempurna. Kita tidak boleh tunduk patuh kepada bangsa jin, bangsa siluman atau apapun yang berbentuk apapun. Membentuk genderuwo kayak kuntilanak kayak apa kayak. Kita nggak boleh. Ya, jadi kita tetap berpedoman dengan apa kesempurnaan Islam itu, kesempurnaan manusia itu kita yang lebih tinggi, tapi di mata Allah manusia tidak ada yang sempurna. Nanti bisa diurus bagaimana. Oke. Terima kasih Bang Haji sudah atas waktunya menerangkan tentang ilmu macan. Semoga Bang Haji barokah, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin. Ada satu lagi begini. Ada orang yang datang kemari, terus mengaku punya ilmu macan atau apa, sampai kesurupan macan di sini. Saya tanya, kamu pegang ilmu macan, kamu sholat nggak? Enggak bang. Zikir nggak? Enggak bang. Sampai saya bilang, keluarin ilmu macan kamu. Kesurupan katanya dia. Kesurupan sampai sujud-sujud di sini, mau minta maaf apa, dia pengen dikeluarin, dibuang ilmu macannya. Sampai seperti itu. Kenapa sih dia pengen dibuang? Karena mengganggu saya bang. Sampai sekarang saya nggak dapet jodoh, hidup susah. Ya udah kalau gitu buang, terus tobat, terus sholat, selesai. Karena semua itu yang punya Allah. Jangan kita dibodohin oleh bangsa jin, dan kita diperintah oleh bangsa jin, kan begitu. Kita dimanfaatkan oleh bangsa jin, kan begitu. Bangsa siluman, bodoh kita namanya.
Percuma kita sholat, kita puasa kan gitu. Nah disitulah ada sedikit itu aja. Ya, terima kasih banyak Bang Haji. Ya mudah-mudahan ini semua manfaat, dan apabila ada kata-kata yang saya salah semata-mata kekurangan dari saya, dan apabila ada yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan yang hak-hak, yang batil-batil, yang benar-benar, yang tidak-tidak. Yang tidak benar, yang benar-benar. Ya ini hanya untuk pengetahuan, semoga manfaat dunia dan akhirat dan barokah fi dunia wal akhirah. Amin. Dan doakan saya semoga pembangunan Yayasan Lestari dan Zikir Ar-Ridwan cepat selesai dan sukses, dan tidak ada apapun halangan. Ya, pada para dermawan yang menyumbangkan silakan. Saya sedang membangun, mungkin akhir Oktober ini sudah selesai untuk kita Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Ya, dan pelajaran ilmu hikmah, perguruan silat dan lain-lain. Ya, insyaallah mohon doanya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.